Kira-kira kalau orang mau bikin usaha F&B, yang pertama harus diperhatikan tuh apa aja sih, Mas? Makan rendang tapi pakai mashed potato, nah itu termasuk push ya? Sih udah sah-sah aja kan. Kalau dulu kan makan steak harus pakai kentang, sekarang orang makan steak pakai nasi sambal terasi juga aman-aman aja. Untuk membuat konsep itu unsur-unsur apa aja sih, Mas, yang perlu kita masukin ke dalam formula itu gitu untuk menjadi sebuah konsep ya? Mas Iwan adalah seorang konsultan bisnis F&B ya? Ya lebih ke F&B solution sih. F&B solution ya tuh. F&B solution. Jadi chefnya cuma satu. Jadi Chefnya cuma harus satu. menguasai banyak style. Nah itu yang Mas Iwan tuh. Saya ya begitu. Oke. Iya. Berapa lama tuh Mas Iwan sebagai chef? Waduh, saya profesional lumayan lama, Mas. Hampir 20 tahun lah ya. Wah, Profesional, saya pernah di Accor, saya pernah di Aston. Accor Group. Masih kok dulu, masih gitulah. Jadi saya buka restoran di sana sama partner. Terus saya bikin PT namanya Touchstone. Touchstone Group ini lebih ke holding, Mas. Nah di holding group ini unit bisnisnya salah satunya tuh ada F&B solution, F&B consultant. Jadi kalau kita nge-create bisnis F&B solution ini memberi solusi beberapa orang yang punya uang dan mereka bingung mau memulainya dari mana karena dia tidak punya pengalaman di F&B gitu ya. Oh, berarti kalau dia memang pengen bisnis Ya, F&B bisa ke Masnya gitu ya? bisa konsultasi lah. Saya bukan orang hebat gitu, Mas, tapi saya membantu untuk menjembatani arahnya kemana sih gitu. Kayak misalnya Masnya punya uang, gue udah ada tempat tapi gue bingung nih duitnya, pengen buka restoran apa ya. Nah gitu, saya datang bawa konsep. Oke, Kita melakukan konsultan ini dari new project or assessment ini like ini Mas, kayak restoran yang udah jalan mau rebranding, kita buatkan konsep baru gitu. Tapi kalau new project ini kayak dari tanah gitu, kita bangunin desain, terus lagi konsep, terus lagi financial projectionnya kita hitungin, hiring, sistem, layouting dan segala macam itu kita buatin tuh. Pokoknya dari 0 sampai running tuh. Yes, dari 0 sampai running. Okay. Kita buatin seperti itu. Kita servicesnya itu ada yang fee consultant, ada yang ada juga untuk operator. Bisa kita operate sistemnya, nanti mungkin profit sharing dan segala macam itu bisa dibicarakan. Oke. Nah, kebetulan yang di sini tuh project saya yang kedua. Yang tadi Rangkai Rasa itu project saya yang kedua udah running. Sokor ini saya tadi visit aja sih ke sana untuk lihat flow, dan kebetulan rame banget. Nggak nyangka di awal buka puasa awal ini tiba-tiba udah rame banget. Dia udah dari mulai seminggu yang lalu udah full occupancy tuh. Udah full reservasi, tutup untuk walk-in. Berarti Masnya juga handle masalah marketing juga? Marketing juga kita handle, semuanya. Marketing handle, branding juga saya punya tim. Jadi di konsultan saya ini saya udah ada tim. Udah ada timnya? Udah ada tim, kita udah punya tim, ada untuk branding juga ya? Ya, engineer, terus lagi marketing, terus lagi F&B-nya, dari produk, dari service, dari beverage, food. Kita udah ada tim. Studio, design, branding kita udah ada tim. Jadi kalau barangkali Masnya mau buka resto bisa saya bantu juga gitu ya kan. Selama ini yang udah Mas handle lah, itu resto-resto, jenis-jenis resto kayak apa aja tuh? Saya kemarin tahun ini ya, tahun lalu atau tahun ini saya lupa tuh. Saya setup di Bali, di Canggu, di Brawa tuh namanya Oteru. Dia lebih ke Japanese food juga sih, tapi fusion Japanese food. Kalau berbicara tren itu menurut saya ya kayak different location kali Mas ya. Terus lagi juga kalau sekarang trennya lebih ke Indonesia lagi kayaknya. Karena dulu 2 tahun yang lalu saya buka restoran Robinson ini di Alam Sutra, ngusung tema Japanese fusion, Australian Japanese. Itu lumayan diminati orang, rame gitu. Karena kenapa kita bawa konsep ini gitu ya, karena saya merasa saya strong di Indonesian,
di Western juga saya strong, jadi saya combine Asiannya Japanese juga jadi saya nge-create menunya itu menciptakan menu yang dalam satu dish itu ada Westernnya, ada Japanese-nya. Dulu masih oke. Nah sekarang ini kayaknya trennya udah mulai shifting lagi ke Indonesian deh kayaknya. Saya buka konsep yang di Rawamangun sini, Raffia Rasa itu Indonesian Peranakan Singapura. Indonesian Peranakan. Yes, Indonesian Peranakan. Maksudnya gimana tuh? Indonesian Peranakan ini kayak kalau Mas tahu Hainan itu Hainan. Peranakan Nasi Hainan itu ya. Ya kan nih? Nasi Hainan. Nasi Hainan gitu. Itu maksudnya itu peranakan. Kayak fusion itu mencampurkan beberapa dish di dalam satu plate, itu adalah fusion, Mas. Fusion itu adalah mencampurkan beberapa. Kayak misalnya gini, Masnya makan makan rendang tapi pakai mashed potato, nah itu termasuk fusion. Gitu. Kayak improvisasi gitu ya. Yes, sekarang sih udah sah-sah aja kan. Kalau dulu kan makan steak harus pakai kentang gitu. Sekarang orang makan steak pakai nasi sambal terasi juga aman-aman aja. Iya nggak sih? Nggak ngerti, saya belum pernah tuh. Nggak, maksudnya sekarang itu udah tidak ada patokan yang kalau steak harus pakai ini kentang gitu. Sekarang sih udah nabrak-nabrak aja. Udah nabrak-nabrak aja, yang penting cocok di lidah, market suka, ya ngapain gitu. Udah sejauh itu ya Mas ya? Iya, kalau dulu kan saya profesional ya, kayak di hotel gitu ya, bikin sop buntut. Susah cari taste yang bagus karena nggak boleh pakai micin gitu. Gitu kan agak-agak sulit gitu. Kalau sekarang sih selagi market suka, yang dicari kan bukan idealis si para chef, para owner, yang penting marketnya suka gitu. Yang dikejar adalah pasarnya ya? Pasarnya, kalau market suka, kita mau jualan es batu goreng juga, ya udah itu aja gitu. Es batu goreng. Gitu. Kira-kira kalau orang mau bikin usaha F&B nih ya, yang pertama harus diperhatikan tuh apa aja sih Mas? Kalau ini sih my opinion Mas ya, atau orang-orang betul atau enggak, tapi menurut saya konsep important. Pertama itu adalah konsep. Konsep ini kan related dengan tren. Konsep, kita membuat satu konsep pasti ngikutin tren yang lagi tren ini sekarang apa sih? Konsepnya arahnya mau arah kemana sih? Konsep menurut saya itu adalah salah satu yang terpenting di awal. Yang kedua, pemilihan tempat. Location juga important untuk untuk bisa jalan atau enggak di bisnis ini, F&B ini. Konsep udah bagus, tempatnya udah pas gitu ya, sesuai dengan tren yang lagi terjadi saat ini. Yang ketiga, pemilihan orang yang tepat. Pemilihan orang yang tepat untuk running si restoran. Yes. Pemilihan orang yang tepat, meaning semua karyawan. Semuanya. Kayak pemilihan orang yang, kalau konsepnya udah bagus Mas, tempatnya udah bagus gitu ya, konsepnya udah bagus, kita dapat orang yang jelek juga, aduh hancur lah Bu. Sampai batasan mana tuh orang yang orang yang tepatnya tuh? Menurut saya kan kalau misalnya kita hiring itu kan di head level ya. Head level. Head levelnya ini harus benar, profesional, harus tahu sesuai dengan job capacity yang pernah yang dia apa namanya, kayak manajer, kayak dia executive chef ya, eksekutifnya harus proper, manajernya harus experience-nya harus bagus gitu loh. Jangan ada yang kayak kebanyakan orang yang suka berpikir gini nih, ya udah kita bikin resto aman aja lah gitu ya kan, yang penting desainnya bagus, fokusnya tuh dia di desain interior depan, kitchennya kecil aja bro, nanti kita hire-nya nggak usah chef, kita hire CDP aja, naikin jadi sous chef, naikin duitnya dikit gitu. Nah itu menurut saya itu adalah kepikiran yang salah sih untuk merunningin bisnis ini, karena tidak semudah yang dipikirkan Mas. Membuat satu cafe even kecil gitu ya, even kecil yang profesional pun belum tentu berjalan. Apa kabarnya orang-orang yang menyepelekan itu, dapurnya bikin kecil aja bro gitu. Ya kan, orangnya kita nggak usah hire chef, hire yang ini aja, kita jual makanan begini. Atau yang kita buka restoran yang mau dijual kan makanan. Betul. Bukan mau dijual
Interior itu ada tolak ukurnya apa sih bagus, pasti ada yang lebih bagus, pasti ada yang lebih keren. Nggak ada tolak ukur interior ya. Nah, kebanyakan ada beberapa lah ya orang yang konsisten seperti itu yang terjadi. Nah, yang alhasil udah running isinya komplain semua tuh. Waduh. Makanannya lama, makanannya nggak enak. Karena apa? Karena tidak support secara tools yang dibutuhkan di belakang. Dapurnya kecil. Sedangkan yang mau dijualnya mau inilah ownernya, mau itulah, mau inilah, mau itulah. Tiba-tiba ada tren baru lagi mau dibuatin ini. Dapurnya emang di setupnya kecil gitu loh. Karena emang menyepelekan di awal. Nah, menurut saya itu salah satu yang terpenting. Pemilihan orang yang tepat sesuai dengan job desk yang harus dia lakuin ya. Kayak manajer ya udah harus proper manajer. Nah, setelah itu baru kan rank and file-nya ya kita bisa atur lah. Untuk waiter, waitress, cook dan segala macam. Kalau leadernya udah oke ya harusnya mereka bisa memilih orang yang seperti yang dia mau gitu, sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu setelah itu running day itu ya berawal dari situ sih. Tinggal marketing aja, marketing yang bekerja. Itu semua pasti berkaitan sama konsep tadi ya. Yes. Konsep ini penting banget. Iya. Untuk membuat konsep itu unsur-unsur apa aja sih Mas yang perlu kita masukin ke dalam formula itu gitu untuk menjadi sebuah konsep ya? Biasanya itu apa aja sih yang paling? Biasanya ada market analysis sih Mas. Oh, ada market analysis. Terus lagi market survey. Market Terus semua ada hubungannya. Kita semuanya pasti based on analisa, nggak mungkin membuat satu konsep yang tanpa analisa. Let's say udah ada tempat di Alam Sutra, kita analisa market dulu. Market di sekitar surrounding area Alam Sutra ini satu radius 1 meter, 1 kilo, 2 kilo, kiri kanan, depan belakang, apa sih? Apakah office, apakah government, apakah sekolahan, apa itu harus dilihat tuh. Oh, setelah dapat marketnya, oh ternyata marketnya itu ini loh. Ya udah kita kunci di lock satu itu. Kedua, kompetitor kita udah ada apa aja di sana. Oh, membuat sesuatu yang beda. Iya, jadi kayak kalau udah ada seafood di situ, udah ada Indonesian food yang bagus gitu. Ya kita nggak mungkin ngehajar mereka yang udah established. Betul. Gitu. Jadi kita harus muncul dengan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baru, yang fresh, yang orang tidak bisa membandingkan. Gitu. Jadi market analysis penting, terus lagi surrounding competitor survey juga penting. Baru di situ kita menentukan related dengan konsep nih. Oh, saya ngambilnya dari sana sih Mas. Wih, menarik sih Mas. Nggak yang sembarangan udah bikin konsep, bikin Indonesia food, ya kan di situ orangnya orang Tionghoa semua, mana laku di situ kan. Intinya sih menurut saya dari semua bisnis ujung-ujungnya akan ke database Mas. Database ini menurut saya semua orang akan ke sana kok. Kita buka restoran juga, iya kan? Yang diperluin kenapa orang suka minta nomor telepon kalau datang itu buat database mereka. Dengan database ini kan baru kita bisa jualan, baru kita bisa menganalisa. Database ini orangnya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita masukin ke kategori ini untuk approachingnya seperti ini, seperti itu. Tidak semua orang kita approach sama gitu, nggak bisa juga. Seru Mas. Seru ya. Cuman yang diajar ya itu dia lebih ke mental sih kalau jadi entrepreneur. Bener. Mental terus lagi yang nanti akan banyak timbul masalah people culture sih udah pasti tuh. Nah kan Mas ini kan pernah jadi ada di level karyawan lah ya. Gimana tuh Mas biar ada tips nggak biar bisa kayak selevel Masnya sekarang tuh? Gimana sih tipsnya, harus kayak gimana sih tuh, apalagi anak sekarang ya kayaknya mindset sih Mas. Anak sekarang kan juga repot juga katanya. Mindset sih. Mindset ya. Mindset dan kerja keras menurut saya. Jadi saya salah satu penganut keberuntungan itu saya tidak percaya. Oke. Jadi keberuntungan menurut saya hoki adalah nggak ada ya? Hoki itu menurut saya nggak ada Mas. Dia beruntung aja dia tuh jadi GM karena ini kan nggak bisa. Menurut saya laki itu di saat ada kesempatan ketemu dengan skill dan kemampuan, knowledge. Oke. Jadi
beruntung dia ada kesempatan, tapi dia juga siap dengan opportunity yang menyambutnya dia. Gitu. Nggak mungkin kayak orang beruntung dia jadi GM. Kalau dia nggak sanggup juga, nggak punya knowledge juga, mas nggak beruntung dia. Pasti juga tumbang. Berarti kerja keras dan capability gitu. Capability, experience, terus lagi knowledge, relationship. Nah itu sih udah including semuanya kalau menurut saya. Satu hal yang terpenting dari semua itu juga ada kemauan. Wah itu dia sih. Kalau tidak ada kemauan, udah punya kemampuan juga ya mau nggak bisa, mas. Kemauan untuk kemauan untuk menjadi lebih baik. Berarti dia harus memang punya goals ya. Punya goals, betul. Punya target, punya goal, punya tujuan. Punya tujuan lah ya. Benar-benar. Jadi orang beruntung itu menurut saya nggak ada sih. Orang yang hebat itu yang kerja keras. Iya. Ada kesempatan, karena dia kerja keras, karena dia sanggup, ya dia bisa memanfaatkan itu. Berhasil lah dia. Itu sih menurut saya, nggak tahu kalau kata orang-orang. Kadang-kadang kan banyak orang banyak persepsi ya. Iya. Waduh, Mas Iwan, seru banget ya. Banyak ilmu nih. Waduh, enggak lah. Kita biar ngantuk aja nih sebenarnya. Tadi udah ngomongin dari bisnis F&B sampai masalah mentality ya sebagai karyawan juga. Nanti buat ini kalau misalnya ada beberapa teman, kalau enggak orang-orang yang punya uang mau butuh jasa konsultasi, boleh hubungin saya nanti. Boleh ya. Kalau ada yang mau bisnis di F&B ya. Boleh tuh. Nanti boleh ketemu barangkali jodoh ya kan. Boleh hubungin Mas Iwan ya. Barangkali jodoh, bisa kolaborasi, bisa kerjasama. Saling menguntungkan lah, kalau bisnis kan saling menguntungkan, mas. Betul. Kan saling merugikan ya kan. Iya, nanti boleh dicek sosial medianya Mas Iwan ya. Boleh. Saya ada Instagram, ada. Saya dengan Iwan. Mas Iwan ya. Good luck ya. Sama-sama mas. Sehat-sehat, hati-hati di jalan. Iya, sama-sama mas. Thank you mas ya. Masih mas. Siap. Thank you. Nah, itu tadi Mas Iwan, konsultan di bisnis F&B. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Bye.